Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita Bab 2. Ringkasan isi Bhagavad Gita. Bab 2 Sloka 1. Sanjaya Vaca Tang Tata Kripaya Bishtam Astru Purna Kulekshanam Visidanta Midang Vakyam Waca Madhusudana. Artinya, Sanjaya berkata, setelah melihat Arjuna tergugah rasa kasih sayang dan murung, matanya penuh air mata, Madhusudana, Krishna bersabda sebagai berikut. Penjelasan. Kasih sayang material, penyesalan, dan air mata semuanya adalah tanda-tanda kebodohan terhadap diri yang sejati. Kasih sayang terhadap sang roh yang kekal adalah keinsapan diri, kita. Kata Madhusudana bermakna dalam ayat ini. Dahulu kala Sri Krishna membunuh raksasa bernama Madhu. Sekarang Arjuna ingin supaya Krishna membunuh sifat keraksasaan yang telah menguasai dirinya, yang berupa kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajibannya. Tiada seorang pun mengetahui di mana kasih sayang harus digunakan. Kasih sayang terhadap pakaian yang disandang orang yang sedang tenggelam tidaklah masuk akal. Orang yang telah jatuh ke dalam lautan kebodohan tidak dapat diselamatkan hanya dengan menyelamatkan pakaian lahiriahnya, yaitu badan jasmani yang kasar. Orang yang tidak mengetahui hal ini dan menyesal karena pakaian lahiriah disebut sudra, atau orang yang menyesal bila penyesalan tidak diperlukan. Arjuna adalah seorang ksatria dan tingkah laku seperti ini tidak pantas bagi Arjuna. Akan tetapi, Sri Krishna dapat menghilangkan penyesalan orang yang bodoh, dan karena inilah Bhagavad Gita disabdakan oleh beliau. Bab ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keinsapan diri dengan mempelajari badan jasmani dan sang roh secara analisis, sebagaimana dijelaskan oleh penguasa yang paling tinggi, Sri Krishna. Keinsapan tersebut dimungkinkan apabila seseorang bekerja tanpa ikatan terhadap hasil atau pahala dan mantap dalam paham yang tetap tentang sang diri yang sejati. Bab 2 Sloka 2. Sri Bhagavan Vaca Kutastva Kashmalam Idang Visame samupashtitam Anarya justam aswargyam Akirtikaram Arjuna. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Arjuna yang baik hati, bagaimana sampai hal-hal yang kotor ini menghinggapi dirimu? Hal-hal ini sama sekali tidak pantas bagi orang yang mengetahui nilai hidup. Hal-hal seperti itu tidak membawa seseorang ke planet-planet yang lebih tinggi, melainkan menjerumuskan dirinya ke dalam penghinaan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah identik. Karena itu Sri Krishna disebut Bhagavan. Dan seluruh Bhagavad Gita, saya ulang, Krishna dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah identik. Karena itu Sri Krishna disebut Bhagavan di seluruh Bhagavad Gita. Bhagavan adalah hal yang tertinggi dalam kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak diinsapi dalam 3 tahap pengertian, yaitu Brahman atau kerohanian yang berada di mana-mana, tidak bersifat pribadi, Paramatma atau aspek yang maha kuasa yang berada di suatu tempat tertentu di dalam hati setiap makhluk hidup, dan Bhagavan atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Dalam Srimad Bhagavatam skala 1 bab 2 sloka 11, paham tentang kebenaran mutlak tersebut dijelaskan sebagai berikut. Wadanti tat tatwa vidas tatwa miyad gyanam adwayam Brahmeti paramatmeti Bhagawan iti sabdyati. Kebenaran mutlak diinsapi dalam 3 tahap pengertian oleh orang yang mengenal kebenaran mutlak, dan semuanya identik. Tahap-tahap kebenaran mutlak tersebut diungkapkan sebagai Brahman, Paramatma, dan Bhagawan.
Tiga aspek rohani tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh matahari yang juga mempunyai tiga aspek yang berbeda, yaitu sinar matahari, permukaan matahari, dan planet matahari sendiri. Orang yang hanya mempelajari sinar matahari adalah murid pada tahap mulai belajar. Orang yang mengerti tentang permukaan matahari lebih maju. Orang yang dapat masuk ke dalam planet-planet matahari adalah murid tertinggi. Murid-murid biasa yang puas hanya dengan mengerti tentang sinar matahari, yaitu sinar matahari berada di mana-mana dan cahaya sifat bukan pribadinya yang menyilaukan, dapat dibandingkan dengan orang yang hanya menginsapi aspek Brahman dari kebenaran mutlak. Seorang murid yang lebih maju dapat mengenal bola matahari yang diumpamakan sebagai pengetahuan tentang aspek Paramatma dari kebenaran mutlak. Seorang murid yang dapat masuk ke dalam planet inti planet matahari yang diumpamakan sebagai orang yang menginsapi aspek-aspek pribadi kebenaran mutlak yang paling utama. Karena itu, para bhakta atau para rohaniawan yang sudah menginsapi aspek bhagawan kebenaran mutlak adalah rohaniawan tertinggi. Kendati pun semua murid yang tekun mempelajari kebenaran mutlak sedang menekuni mata pelajaran yang sama. Sinar matahari, bola matahari, dan kegiatan di dalam planet matahari tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, para siswa yang masing-masing mempelajari tiga tahap yang berbeda tersebut tidak termasuk golongan yang sama. Kata Bhagawan dalam bahasa Sansekerta dijelaskan oleh penguasa yang mulia yang bernama Parasara Muni, ayah Vyasadewa, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki segala kekayaan, segala kekuatan, segala kemasyhuran, segala ketampanan, segala pengetahuan, dan segala ketidakterikatan disebut Bhagawan. Ada banyak orang yang kaya sekali, perkasa sekali, tampan sekali, terkenal sekali, bijaksana sekali, dan sangat tidak terikat. Namun tiada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia yang mempunyai segala kekuatan, segala kekayaan, dan sebagainya sepenuhnya. Hanya Krishna yang dapat mengatakan demikian, karena Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tiada satu kepribadian pun termasuk Brahma, Siwa, atau Narayana yang dapat memiliki kehebatan sepenuhnya seperti Krishna. Karena itu, dalam Brahma Samhita, Dewa Brahma sendiri menyimpulkan bahwa Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tiada seorang pun yang sejajar, apalagi lebih tinggi daripada beliau. Krishna adalah Tuhan yang Maha Abadi atau Bhagawan yang terkenal sebagai Govinda, dan Krishna adalah sebab segala sebab. Iswara Paramah Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sharva Karana Karanam. Ada banyak kepribadian yang memiliki sifat-sifat Bhagawan, namun Krishna adalah yang paling tinggi karena tiada seorang pun yang dapat melampaui beliau. Krishna adalah kepribadian yang paling utama, dan badan Krishna kekal, penuh pengetahuan dan kebahagiaan. Krishna adalah Tuhan yang Maha Abadi, Sri Govinda, dan sebab segala sebab. Brahma Samhita bab 5 sloka 1. Dalam Bhagavatam juga tercantum daftar penjelamaan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Krishna dinyatakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang asli. Banyak sekali penjelamaan dan kepribadian Tuhan yang menjelma dari beliau. Ete camsa kalaha pumsaha Krishnastu Bhagawan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yugi Yugi. Segala daftar penyelaman Tuhan Yang Maha Esa yang dikemukakan di sini adalah bagian-bagian yang berkuasa penuh atau bagian-bagian dari bagian-bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Dikutip dari Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 3 sloka 28. Karena itu, Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang asli, kebenaran mutlak, sumber roh yang utama, dan Brahman yang tidak bersifat pribadi. Di hadapan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, penyesalan Arjuna tentang sanak keluarganya tentu saja tidak pantas. Karena itu, Krishna mengungkapkan rasa heran dengan kata kutaha yang berarti dari mana. Hal-hal yang kotor seperti itu tidak pernah diharapkan dari orang yang termasuk golongan Arya. Kata Arya digunakan bagi orang yang mengetahui nilai hidup dan mempunyai peradaban berdasarkan keinsapan rohani. Orang yang dibawa oleh paham hidup material tidak mengetahui bahwa tujuan hidup adalah keinsapan terhadap kebenaran mutlak, Vishnu atau Bhagawan, dan hati mereka dipikat oleh ciri-ciri lahiriah dunia material. Karena itu, mereka tidak mengetahui apa arti pembebasan.
Orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembebasan dari ikatan material disebut orang yang bukan Arya. Walaupun Arjuna adalah seorang ksatria, dia menyimpang dari tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan baginya dengan menolak bertempur. Dinyatakan bahwa perbuatan yang bersifat pengecut seperti itu hanya pantas bagi orang yang bukan Arya. Menyimpang dari kewajiban seperti itu tidak membantu seseorang dalam kemajuan kehidupan rohani. Menyimpang dari kewajiban juga tidak memberi kesempatan menjadi terkenal di dunia ini. Sri Krishna tidak menyetujui apa yang hanya namanya saja kasih sayang Arjuna terhadap sanak keluarganya. Selanjutnya, bab 2, sloka 3. Klaivyam masa magama parta naita tvaya upapadyate Sudram hridaya darbalyam tyakto tista parantapa. Artinya, wahai putra Pritha, jangan menyerah kepada kelemahan yang hina ini. Itu tidak pantas bagimu. Tinggalkanlah kelemahan hati yang remeh itu dan bangunlah, wahai yang menghukum musuh. Penjelasan: Arjuna disebut putra Pritha dan Pritha adalah adik Wasudewa, ayah Krishna. Karena itu Arjuna mempunyai hubungan keluarga dengan Sri Krishna. Kalau putra seorang ksatria menolak bertempur, ia hanya ksatria dalam nama saja. Dan kalau putra seorang brahmana bertindak dengan cara yang tidak suci, ia hanya brahmana dalam nama saja. Ksatria-ksatria dan brahmana-brahmana seperti itu adalah putra-putra yang tidak pantas bagi ayah-ayahnya. Karena itu Krishna tidak menginginkan agar Arjuna menjadi putra ksatria yang tidak pantas. Arjuna adalah kawan Krishna yang paling dekat, dan secara langsung Krishna membimbing Arjuna di atas kereta. Tetapi walaupun ada segala hal yang menguntungkan seperti itu, kalau Arjuna meninggalkan medan perang, ia akan melakukan perbuatan yang hina. Karena itu Krishna menyatakan bahwa kalau Arjuna bersikap seperti itu, maka itu tidak cocok dengan watak Arjuna. Mungkin Arjuna mengatakan bahwa dia akan meninggalkan medan perang berdasarkan sikap murah hati terhadap Bhisma yang paling dihormati beserta sanak keluarganya. Tetapi Krishna menganggap sikap murah hati seperti itu hanya merupakan kelemahan hati belaka. Sikap murah hati yang palsu seperti itu tidak dibenarkan oleh penguasa manapun. Karena itu sikap murah hati seperti itu ataupun apa yang disebut tidak melakukan kekerasan hendaknya ditinggalkan oleh orang seperti Arjuna di bawah bimbingan Krishna secara langsung. Selanjutnya, sloka 4. Arjuna vacha katham bismam aham sankhe dronam ca madhusudana isubihi pratiyochyami pujarhau arisudana. Arjuna berkata, "Oh pembunuh musuh, oh pembunuh madu, bagaimana saya dapat membalas serangan orang seperti Bhisma dan Drona dengan panah pada medan perang? Padahal seharusnya saya menyembah mereka." Penjelasan: atas atasan yang patut dihormati seperti Bhisma sebagai kakek dan Dronacharya sebagai guru selalu patut disembah. Kalaupun mereka menyerang, hendaknya serangan mereka tidak dibalas. Etika umum ialah bahwa orang tidak boleh bertengkar melawan atasan, bahkan dengan kata-kata sekalipun. Kalaupun kadang-kadang tingkah laku mereka keras, sebaiknya mereka jangan diperlakukan dengan keras. Jadi, bagaimana mungkin Arjuna membalas serangan mereka? Apakah Krishna tega menyerang kakeknya sendiri yang bernama Ugrasena atau gurunya yang bernama Sandipani Muni? Inilah beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Arjuna kepada Krishna. Selanjutnya, bab 2, sloka 5. Gurun ahatwahi mahanubawan Sriya bhoktung baik syam apiha loke Hatwarta kamam stu gurun nihaiwa Bunjiya bogan rudira pradikhan. Lebih baik saya hidup di dunia ini dengan cara mengemis daripada hidup sesudah mencabut nyawa roh-roh mulia seperti itu, yaitu guru-guru saya. Kendati pun mereka menginginkan keuntungan duniawi, mereka tetap atasan. Kalau mereka terbunuh, segala sesuatu yang kita nikmati akan ternoda dengan darah. Penjelasan: menurut aturan kitab suci, seorang guru yang melakukan perbuatan yang jijik dan telah kehilangan rasa untuk membedakan
Antara yang baik dan yang buruk patut ditinggalkan. Bhisma dan Drona diwajibkan ikut pihak Duryodhana karena bantuan dana Duryodhana. Walaupun seharusnya mereka tidak menerima kedudukan seperti itu hanya berdasarkan pertimbangan keuangan. Oleh karena keadaan seperti itu, mereka kehilangan kedudukan mereka yang patut dihormati sebagai guru-guru. Tetapi Arjuna berpikir walaupun mereka seperti itu, mereka tetap atasannya. Karena itu, menikmati keuntungan material sesudah membunuh mereka berarti menikmati harta yang ternoda dengan darah. Sloka 6. Na caitat widmah kataram no gariyo yadwa jayema yadiwano jayehu yan ewa hatwa naji jiwi samas dewastita pramuke dartarastraha. Kita juga tidak mengetahui mana yang lebih baik, mengalahkan mereka atau dikalahkan oleh mereka. Kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra, kita tidak mau hidup. Namun mereka sekarang berdiri di hadapan kita di medan perang. Penjelasan: Arjuna tidak tahu apakah ia harus bertempur dan mengambil risiko kekerasan yang tidak diperlukan. Walaupun bertempur adalah kewajiban bagi ksatria, ataukah sebaiknya ia menghindari pertempuran dan hidup dengan cara mengemis. Kalau dia tidak mengalahkan musuh, maka tinggal mengemis saja sebagai satu-satunya mata pencahariannya. Kemenangan juga tidak dapat dipastikan, sebab kedua belah pihak memiliki peluang yang sama pada akhirnya. Kalaupun kejayaan menantikan mereka dan tujuan mereka dibenarkan, namun kalau para putra Dhritarashtra gugur dalam perang, sulit sekali mereka hidup tanpa para putra Dhritarashtra. Keadaan seperti itu juga akan merupakan sejenis kekalahan bagi mereka. Segala pertimbangan Arjuna tersebut membuktikan dengan pasti bahwa Arjuna bukan hanya seorang penyembah Tuhan yang mulia, tetapi juga sudah dibebaskan dari kebodohan dan sudah mengendalikan pikiran dan indera-indera sepenuhnya. Keinginan Arjuna untuk hidup dengan cara mengemis, walaupun dia lahir dalam keluarga kerajaan, adalah tanda lain ketidakterikatannya. Arjuna sungguh-sungguh saleh, sebagaimana ditunjukkan oleh sifat-sifat tersebut, serta keyakinannya terhadap sabda pelajaran Sri Krishna, guru kerohaniannya. Disimpulkan bahwa Arjuna memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Kalau indera-indera belum dikendalikan, maka tidak mungkin seorang naik tingkat sampai tingkat pengetahuan. Dan tanpa pengetahuan dan bhakti, tidak mungkin seseorang mencapai pembebasan. Arjuna memenuhi syarat dalam segala sifat itu, di samping sifat-sifatnya yang mulia dalam hubungan-hubungan materialnya. Demikian pembacaan Srimad Bhagavad Gita pada hari ini. Kita telah membaca 6 sloka dari Srimad Bhagavad Gita. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih telah berkunjung ke Kali Yuga Time Channel. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan,